Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sniper. Kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara perakitan pompa senapan angin khusus PCP Big Game tekanan high pressure ataupun tekanan tinggi ya. Ini kita buka. Ini adalah pompa manual heel pump 2 stage. Iya, ini dia pompanya ya. Jadi masih banyak begitu ya. Kalau misalkan ada sobat kawan bediler pemula yang masih belum tahu gimana caranya perakitan pompa manual begitu ya, di sini kita akan sama-sama rakit ya. Ini pompanya masih baru ya, teman-teman. Nah, nanti di sini paket-paket kelengkapannya macam-macam ya. Ini di dalam dus ini kita buka ada apa aja. Di sini tuh dia ada selangnya ya. Ada selangnya, lalu ada si betinanya ya, kupur betinanya, lalu juga kunci gepeng nih ya, dan juga ini untuk minyak mesin, pelumas, ada filter, kunci L, perbautan, dan juga lain-lain. Karet-karet seal ada di sini, spare part ya. Kita keluarkan dan langsung kita ke perakitan ya. Ini bisa kita taruh dulu. Dan ini ada pegangannya ya. Ini bukan buat motor ya. Ini buat pompa manualnya nanti. Dan di sini ada manometer. Sip. Nih, manometer hingga 6000 PSI. Oke, kita keluarkan dulu. Oke, dan inilah bentukannya pompa manual. Dan di sini ada kertas buku panduannya juga, hand pump manual. Oke, kalau mau baca-baca sini boleh silahkan. Tapi kalau untuk pemakaiannya sebetulnya ini gampang ya, mudah. Pertama kita harus memasang mana dulu nih? Sebetulnya yang mana dulu aja ya. Coba kita pasang ini dulunya ya. Kita pasang dulu pegangannya. Bautnya sudah disediakan di sini. Bautnya, kunci L-nya. Nah, spare part yang ada di dalam plastik ini nggak perlu dipakai semua ya. Karena ini ada juga yang sifatnya suku cadang, bukan untuk perakitan semua. Nah, yang perlu kita keluarkan itu hanyalah ini aja nih, kunci L dan baut. Seperti pemasangan pada umumnya ya, ini kita paskan lubang pegangan dan juga lubang dari si pompa ya. Ini kita masukkan. Nah, tuh satu, kita pakai kunci L. Jangan lupa diluruskan ya, tapi nanti bisa diputar-putar. Ini kunci satu masuk. Ini dratnya kita paskan. Oke, pertama sudah selesai, pegangan sudah terpasang. Sekarang kita ke bagian bawahnya ya. Ini disebutnya heel pump kupu-kupu. Oke, ini pelumasnya nggak perlu, nanti aja. Dan sekarang kita pemasangan manometer. Manometer itu ada di bagian sini ya. Ini kita tinggal langsung puter aja. Nah, nanti ini harus sambil dicoba teman-teman ya. Sambil dicoba, dipompa ke senapannya. Jangan terlalu kencang juga, tapi jangan terlalu longgar juga. Jadi harus pas. Kalau terlalu kencang, nanti dia tidak masuk ya ke si manometernya, karena nanti dia terlalu kencang, tertutup oleh karet yang ada di dalam ya. Jadi harus pas mungkin. Nah, sudah itu si selangnya di bagian sini ya. Selangnya bagian sini diputar aja kayak biasa. Nih, dimasukin dulu, diputar manual. Baru ini pakai selang kita gini tuh. Nah, ini udah mulai kenceng. Baru kita kencangkan pakai si kunci gepengnya ini.
Nah, ini yang rawan-rawan bocor saat pengisian nih di bagian sini teman-teman ya. Jadi harus kenceng, harus pas. Oke, kita putar-putar terus. Jadi nggak ribet-ribet lagi karena udah dikasih semuanya di paket pembelian ya, kunci-kuncinya, baut-bautnya, dan sudah beres, selesai ya, bisa langsung dicoba. Dan perlu diperhatikan sebelum pengisian, pastikan si ininya dia harus dikencangkan terlebih dahulu ya, ke arah kanan dari belakang ya, sini ke kanan saya. Nah, kalau misalkan udah beres, selesai pengisian angin, jangan langsung dicopot dulu, kan ini dipasang ya, bagian ini kan dipasang ke senapan, ke coupler senapan. Ketika sudah pengisian angin, ketika sudah selesai, yang ini jangan dulu dilepas dari senapan, karena misalkan ini ada 4000 PSI, kalau misalkan dilepas 4000 PSI kan nanti khawatirnya sini bisa mental ya. Jadi anginnya yang ada di dalam selang ini harus dibuang dulu. Lewat mana buangnya? Jadi ini jangan dilepas, ini diputar, dilonggarkan. Nah, dilonggarkan nanti dia akan keluar gitu. Nah, kalau dia udah yang tadinya 4000 PSI udah ke 0, di sini sudah 0, artinya di dalam selang ini udah tidak ada angin, artinya aman untuk dilepas dari si senapan. Begitu sobat ya. Tinggal nanti untuk lebih lengkapnya bisa adaptasi teman-teman ya. Misalkan ketika dipompa ternyata ini masih ada kebocoran di bagian sini, berarti tinggal dikencengin lagi aja. Atau ada kebocoran di bagian mano ini, berarti ini dikencengin lagi aja. Atau misalkan senapan anginnya itu sebetulnya di manometernya dia ada 2000 PSI, tapi ketika dipompa pakai senapan angin kok dia cepat 6000 ya, nggak sesuai dengan manometer yang ada di senapan ya. Jadi kalau misalkan terjadi kasus seperti itu teman-teman, antara manometer pompaan angin dengan manometer senapan angin, tadi saya ada sedikit ralat-ralat kayak kebalik-kebalik gitu ya, itu berarti problemnya ada di sini. Itu bisa jadi, tapi bisa jadi juga di coupler senapannya teman-teman. Coupler senapannya terlalu kenceng, jadi anginnya tidak masuk ke dalam tabung, itu bisa jadi ya. Dan juga atau ininya terlalu kencang, tadi yang seperti saya bilang, jadi anginnya itu dia nggak masuk ke dalam tabung. Jadi bisa disesuaikan aja. Sudah bisa berjalan dengan bagus, dengan efektif, itu misalkan kalau teman-teman sudah mengisi angin ini, mengisi angin dengan pompa manual ini, ketika dipompa itu sudah sesuai antara manometer pompa dengan manometer si senapan angin ya. Jadi contoh lagi, kayak saya berikan contoh, di senapan angin itu ada angin 2000 PSI ya teman-teman. Nah, di sini kan 0 PSI ya. Berarti harusnya ketika kita masukkan si coupler betina ini ke si jantan yang ada di senapan angin, karena di manometer senapan angin di situ terteranya 2000 PSI, anginnya ada 2000 PSI, harusnya ketika kita pasang dan juga kita kencangkan baut di sini, lalu kita pompa, itu dari 0 ke 2000 PSI itu cepat ya, karena dia langsung menyesuaikan angin yang ada di tabung senapan angin ke manometer yang ada di pompa manual. Begitupun kasus lain, misalkan di senapan anginnya sudah ada angin, manometer senapan anginnya menunjukkan di angka 4000. Nah, berarti ketika diisi angin oleh pompaan manual dari 0 ke 4000 itu dia cepat. Nah, ketika 4000 mau mengisi ke seterusnya, itu dia baru agak melambat. Itu artinya mengisi dengan baik ya. Kalau misalkan di senapan anginnya ada 2000, tapi ketika dipompa di sini ke 6000 dia cepat, berarti anginnya nggak masuk. Berarti itu harus ada beberapa komponen yang dicek ya. Entah itu manometer pompanya, entah itu dari si coupler senapannya. Begitu teman-teman ya. Pokoknya nanti kalau misal ada teman-teman sobat pemula yang mau order unit di toko kami, nggak perlu khawatir ya, kami siap bantu. Ketika barang sudah sampai di tempat, butuh panduan, butuh arahan, kami siap layani. Pokoknya nanti kami sediakan mekanik khusus untuk para konsumen kami, mulai dari pemasangan, perakitan, entah itu senapannya ataupun aksesoris-aksesorisnya, kita tidak akan lepas tanggung jawab, siap melayani sampai bisa dipakai unitnya teman-teman. Oke, sip. Jadi pada intinya para pemula, sobat bediler semua, kita di sini sama-sama belajar, jadi nggak perlu khawatir. Kami akan siap bantu teman-teman untuk mewujudkan hobi
sobat semua ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian untuk video panduan mengenai perakitan pompa manual ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you.